Amerika Serikat dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998, krisis global 2008 dan ancaman default AS adalah realitas yang memperlihatkan superioritas ekonomi kapitalisme yang moneter-minded. Bahkan membentuk terjadinya bubble ekonomik yang sangat rentan oleh guncangan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat dahsyat dan besar terhadap kinerja ekonomi global, yang menggambarkan kinerja ekonomi kapitalis saat ini. Pandemi ini juga memperlihatkan ketidakmampuan imunitas ekonomi AS dalam mencegah dan mengantisipasi dampak terhadap ekonominya. Termasuk juga negara pesaingnya, dalam ekonomi dan perdagangan global, yaitu Cina. Namun nasib ekonomi global sangat ditentukan oleh negara-negara besar, seperti AS dan Cina, serta negara-negara maju lainnya serta sekutunya, sebagai penopang dari perekonomian. Pemulihan ekonomi negara-negara besar juga bergantung pada respon dari ekonomi global terhadap pemulihan tersebut. Pasalnya, setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebijakan dan kondisi masing-masing di dunia. Apakah negara-negara besar notabene pengusung kapitalisme, terutama AS mampu menyelesaikan persoalan ekonomi global? Ataukah justru AS perlu ditopang agar bisa bertahan dari kebangkrutan, resesi dan utang? Jadi secara tegas pandemi ini terus membuka kedok kebangkrutan model ekonomi negara-negara kapitalis global. Tidak sedikit para ekonom telah memperingatkan kemungkinan besar akan terjadi keruntuhan ekonomi kapitalisme global. Salah satu pemicu paling tinggi adalah wabah pandemi tersebut. Prospek ekonomi global bulan Juni tahun 2020 memperlihatkan terjadi crash di luar perkiraan akibat dari resesi global yang mendalam. Ada penurunan output potensial, yaitu tingkat output ekonomi yang dapat dicapai dengan kapasitas penuh dan pekerjaan penuh, serta produktivitas tenaga kerja. Guncangan pandemi saat ini membuat tantangan ekonomi semakin berat, terutama pada beberapa indikator ekonomi yang perlu diulas sebagai akibat dari pandemi, khususnya di negara besar seperti AS, sebagai pusat negara pengusung ekonomi kapitalisme. Beberapa indikator ekonomi penting perlu dicermati, yaitu 1. Tergerusnya pertumbuhan ekonomi AS. Mengetengahkan bahwa ekonomi kapitalisme dalam kondisi tidak tumbuh dengan baik, sedang, sakit. Bahkan cenderung semakin terpuruk dan memburuk. Tidak hanya di AS, tetapi juga di dunia. 2. Konsumsi masyarakat AS dan global semakin mengkhawatirkan. 3. Sektor minyak dan gas yang tak berprospek. 4. Terpuruknya sektor industri. 5. Transportasi dan jasa yang memburuk. 6. Pasar uang dan pembiayaan yang semakin terpuruk. 7. Tekanan angka kemiskinan global makin dalam. Kebangkrutan AS ditandai dengan berbagai perusahaan besar dan sangat menopang perekonomiannya mengalami pailit. Bahkan pernah beberapa kali terjadi. Kebangkrutan ini disebabkan oleh kegagalan dalam restrukturisasi utang, rasio utang terhadap PDB nasionalnya sangat tinggi dan oleh mismanagement. Pilar ekonomi pasar moneter sangat tidak mudah menemukan titik temu secara fundamental dan permanen mengenai wujud atau implikasi nyata terhadap sektor real, berupa investasi langsung yang berdampak pada perluasan lapangan kerja, dan penurunan tingkat kemiskinan secara sistematis. Hal ini juga menjadi masalah ekonomi global yang saat ini dianut. Sistem kapitalisme menghasilkan banyak persoalan baru yang tidak mudah diimplementasikan dan disinkronisasikan di setiap negara. Bahkan membutuhkan biaya sangat tinggi. Juga mempunyai lag time sangat tinggi. Selain itu belum tentu sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Karena itu perlu banyak dilakukan penyesuaian. Dalam situasi genting itu AS menginisiasi dan kemudian membuat G20. Tujuan G20 mewadahi negara-negara industri dan berkembang secara bersama-sama mendiskusikan berbagai masalah kunci di bidang ekonomi dunia.
Tipe G20 ini adalah bersifat konsultatif. Pertemuan negara anggota G20 setiap tahun diharapkan melahirkan sebuah kerjasama di bidang ekonomi dan berbagai isu yang sedang dihadapi dunia. Sejak tahun 2020, pandemi menjadi isu penting yang dibahas. Sedang isu pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim sudah dibahas dengan serius sejak 2008. Peran 20 negara anggota G20 dalam perubahan ekonomi dunia sangat besar. Karena 60% dari populasi dunia yang kini berjumlah 7,9 miliar berada di 20 negara besar itu. PDB 20 negara G20 mencapai 80% dari total PDB 193 negara di dunia. Sedang pangsa perdagangan 20 negara besar ini mencapai 75%. Dengan porsinya yang dominan, keguncangan ekonomi di salah satu negara anggota G20 akan berdampak signifikan terhadap ekonomi. Sebaliknya, jika ekonomi 20 negara besar ini membaik, dampak positifnya dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Karena itu, KTT G20 selalu menjadi perhatian dunia. Namun sejak G20 berdiri hingga kini, belum ada tanda-tanda yang membagikan keadaan ekonomi dunia dan lingkungan, malah makin rusak. Jadi presidensi demi presidensi hanyalah ajang, ngopi, para elit negara maju dan berkembang. Yang sejatinya pengemban kapitalis sedang merawat hegemoninya agar terpelihara dan tetap bercokol pada para pengekornya. Kita tidak mungkin bisa menyatukan kaum tertindas dengan para penindas. Jika kita tidak membedah praktik eksploitasi yang menjadi jantung dari krisis ini dan menggunakan ruang-ruang tersedia untuk membangun resistensi dan inisiatif kolektif, rantai yang membelenggu kita sekaligus menghubungkan kita hanya akan diganti oleh wajah baru yang lebih bengis, melalui cara-cara yang akan semakin menguntungkan para kapitalis besar di tengah kehancuran lingkungan hidup dan penghidupan manusia yang semakin akut. Kita adalah makhluk yang diamanai untuk memakmurkan bumi ini, meyakini adanya pencipta menegaskan bahwa kita tunduk dalam aturan hidup yang telah selesai disampaikan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, maka sepatutnya lah kita mentaatinya. Menerapkan seluruh perintah dan larangannya secara kafah. Sehingga apa yang terjadi pada problem yang berkembang di dunia saat ini dapat teratasi dengan mudah, karena syariatnya sangat luas dan mendalam, tidak seperti aturan hidup yang dibuat manusia, sempit dan dangkal. Karena itu sudah waktunya kita kembali kepada syariat yang menciptakan kita, syariat Islam.